Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di video ini. Bersama saya Benny Rahman Hakim, dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang komponen-komponen dari sistem komputer. Oke, setelah sebelumnya kita mengenali setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah generasi komputer ya, mulai dari generasi pertama, generasi kedua sampai generasi yang ada saat ini. Nah, maka untuk melengkapi teori mengenai arsitektur dan organisasi komputer, perlu kita bahas juga mengenai komponen-komponen yang ada di dalam sistem komputer. Oke, teman-teman. Nah, jadi komponen yang saya bahas di sini adalah secara garis besar aja ya. Jadi nggak mendetail ke bagaimana cara merancangnya, gimana dalaman dari sistemnya, nggak. Jadi secara mendasar aja. Jadi mudah-mudahan bisa dan mudah dipahami secara seksama ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas di sini ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sistem komputer mulai dari generasi pertama hingga saat ini, sebagian besar orang bilang, dan berdasarkan beberapa referensi juga ya, bahwa konsep yang diterapkan di sistem komputer saat ini, mulai dari generasi pertama sampai generasi saat ini, maksud saya, itu menerapkan arsitektur yang dikembangkan oleh seorang ahli matematika bernama John von Neumann. Nah ya gitu ya, itu poin pertamanya, yaitu poin yang ini ya, bahwa poin pertamanya adalah komputer yang ada hingga saat ini itu dibangun berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh John von Neumann. Konsep apa yang dibicarakan di sini? Nah, nanti di slide selanjutnya akan saya bahas ya, akan kita bahas bersama-sama. Oke, siapa sih si John von Neumann? Nah, jadi John von Neumann ini adalah seorang ahli matematika yang mana dia adalah orang pertama yang boleh dibilang orang pertama yang memproduksi, yang membuat prototipe sebuah komputer elektronik yang boleh dibilang komputer generasi pertama ya, yang dianggap mesin yang pertama kali dianggap sebagai komputer. Nah, itu adalah dikembangkan pertama kali oleh si John von Neumann. Oke, selain John von Neumann ini, sebenarnya ada lagi orang lain yang juga mengembangkan komputer di zaman tersebut ya, mungkin di zaman 1940-an. Salah satunya adalah Alan Turing. Nah, tapi antara kedua orang ini, jadi John von Neumann dan Alan Turing ini, salah satu yang pertama kali mempublish naskah mengenai konsep komputer modern ini adalah John von Neumann. Maka John von Neumann inilah yang dianggap sebagai father of modern computer mungkin ya. Oke. Dia mengembangkan komputer generasi pertama yang disebut sebagai IAS Computer atau Institute for Advanced Studies, atau komputer yang digunakan untuk studies itu pembelajaran ya, pembelajaran lanjut, institusi untuk pembelajaran lebih lanjut atau lebih modern, lebih canggih lah ya. Nah, kemudian komputer IAS ini disebut-sebut sebagai cikal bakal dari rancangan komputer modern, di mana nanti arsitektur di dalamnya itu disebut sebagai arsitektur von Neumann atau von Neumann architecture. Nah, ini kita coba bahas saja ya. Oke. Maaf. Nah, jadi arsitektur von Neumann ini, teman-teman bisa lihatnya di sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah arsitektur komputer yang digagas oleh si von Neumann, yang dikenal hingga sampai saat ini dan diterapkan dan dikembangkan hingga sampai saat ini ya. Nah, ini makanya kemiripan dari komputer modern yang saat ini dengan komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John von Neumann ini terdapat pada arsitektur ini ya, arsitektur komputernya. Bahwasanya di dalam arsitektur von Neumann, atau ini juga disebut sebagai konsep dari IAS komputer tadi ya, di dalamnya pertama-tama ada CPU ya. Sistem komputer itu terdiri dari CPU, dan di dalam CPU itu terdiri dari ALU ya, arithmetic logic unit. Kemudian di sini ada control unit. Nah, sama ya seperti komputer zaman sekarang, ada ALU-nya, di dalam CPU-nya ada ALU dan ada control unit. Kemudian di sini ada input dan output device. Nah, input output equipment itu peralatan input output.
mereka saling terhubung dari dan ke dalam komputer ya, dari dan ke dalam CPU. Kemudian si CPU ini dalam memproses datanya dia tersambungkan ke dalam memori. Nah, jadi data ini alurnya gini. Alurnya pertama-tama sistem komputer itu awalnya mulai dari input device ya. Misalnya nih, input device nih contohnya seperti audio ya, seperti mikrofon yang saya pakai saat ini untuk merecord video ini ya. Jadi suara saya diinput melalui mikrofon selaku input device-nya, kemudian diteruskan ke CPU, dan CPU ini nanti akan menghubungi si memori ya. Memori ini bagian memori. Di memori ini terdiri dari blok M0, M1 dan sebagainya. Dan suara saya ini diteruskan ke memori oleh si CPU. Nah, dan disimpan. Boleh jadi disimpan atau secara sementara atau secara permanen ya. Nah, kemudian suara tersebut diolah oleh komputer sedemikian rupa sehingga bisa disimpan di penyimpanan komputer. Nah, sehingga nanti dari video yang saya rekam, teman-teman bisa memutarnya di YouTube. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Teman-teman kan video ini kan diputar di YouTube ya. Jadi saya nggak secara live streaming, melainkan ini file video yang saya rekam kemudian saya upload di YouTube. Sementara saya ketika sudah video ini diupload kan nggak berbicara lagi ya. Nah, artinya si CPU ini memproses suara saya, kemudian menyimpannya di memori dan lain sebagainya, sehingga nanti setelah teman-teman mengklik video ini di YouTube, nah itu nanti keluar dari memori. Prosesnya tadi ya kebalik ya, dari memori ya, suaranya dari memori kemudian ke CPU, kemudian suaranya tadi dikeluarkan ke media output equipment ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau inputnya itu mulai dari input sini ke CPU dan ke memori, tapi kalau dari proses mengeluarkan output tersebut dari memori, CPU dan lanjut ke output device atau perangkat outputnya. Nah, ini adalah cara kerja dari sistem arsitektur dari von Neumann ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya apa itu AC. AC itu adalah akumulator register. MK itu apa? Nah, di sini ada keterangannya. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. Kita nggak usah terlalu jelas lah untuk membahas ini, karena pembahasan mengenai daleman dari CPU itu nanti akan dibahas pada materi yang berkaitan dengan CPU itu sendiri, mungkin di kedepannya ya. Tapi sekarang kita cukup mengenal dulu bahwa ada sebuah arsitektur komputer yang bernama von Neumann Architecture. Oke, nah saya juga sudah merangkum di sini ya bahwa kesamaan komputer modern dan komputer IAS, sehingga komputer modern ini disebut sebagai arsitektur von Neumann itu adalah karena 3 poin di sini, bahwa komputer modern dan komputer IAS ini menggunakan instruksi dan data, bahwa data dan instruksi yang ada di arsitektur ini dia disimpan di memori read and write. Read ini dibaca dan write ini tulis ya. Artinya si memori tersebut dapat dibaca datanya, kemudian kita juga dapat menyimpan data. Menyimpan data itu menulis data di memori tersebut. Read itu membaca data, kita mengambil data. Write itu menyimpan data ke memori ya, kira-kira seperti itu. Kemudian poin keduanya bahwa baik komputer modern saat ini dan komputer IAS itu juga dia mengakses data atau instruksi itu yang ada di memori itu menggunakan alamat tertentu ya. Jadi memorinya itu diakses melalui alamat, sama-sama bisa diakses melalui alamat. Nah, lokasikan ini nih. Data di dalam memori itu ditaruh dalam blok-blok ya, dan setiap blok ini memiliki alamat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi komputer modern dan komputer IAS itu sama-sama bisa mengakses memorinya menggunakan alamat dari si memori tersebut. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian poin ketiga, mengapa IAS dan komputer modern ini sama? Bahwasanya si komputer akan menjalankan atau mengeksekusi instruksi secara berurutan atau sequential. Nah, dari yang pertama hingga yang terakhir. Oke.
Ini maksudnya gini, misalnya kan instruksi pertama adalah instruksi yang ada di memori ke-0, M0 ya. Kemudian instruksi kedua di M1 dan seterusnya sampai akhir. Nah, maka instruksi yang dieksekusi itu nggak mungkin mulai dari instruksi akhir, nggak mungkin. Tapi dia dieksekusi mulai dari instruksi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai sequential atau berurutan. Nah ya. Jadi komputer saat ini dan komputer IAS itu dia memiliki 3 kesamaan, yaitu instruksi datanya tersimpan di memori yang bisa dibaca dan ditulis, kemudian isi memorinya juga bisa diakses melalui alamat lokasi tertentu, kemudian pengeksekusian instruksinya dilakukan secara sequential atau berurutan. Nah, itulah mengapa alasan komputer modern memiliki konsep atau basic dari komputer arsitektur von Neumann. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau teman-teman susah memahaminya, mungkin bisa cari referensinya di Google ya. Kata kuncinya adalah arsitektur von Neumann. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah teman-teman, jadi arsitektur von Neumann ini kalau disederhanakan sebenarnya dia menjadi arsitektur yang ada di sini nih. Bisa digambarkan menjadi input device, kemudian ada processing device yang terdiri dari CPU dan memori, kemudian ada output device. Nah, benar kan ya? Karena di sini nih input device ini dijadikan input ya. Processing device ini dijadikan satu bagian ini ya, satu bagian ini. Kemudian yang ini dijadikan sebagai bentar ya. Oke, kayaknya ada yang hilang di sini. Oke, bentar. Nah, jadi seperti itulah. Memorinya masuk ke dalam sini. Oh, ini ada bagian yang hilang. Coba saya tambahkan dulu. Oke, bentar ya. Mohon maaf. Coba saya tambahkan dulu ya. Nah, kira-kira seperti teman-teman. Hubungannya apa? Jadi dari input device ini data misalnya tadi audio ya, dari mikrofon itu dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan komputer. Kemudian si CPU dan memori itu bekerja sama untuk mengolah data tersebut. CPU nanti meminta memori untuk menyimpan data audionya di alamat mananya diatur oleh memori. Kemudian nanti ketika audionya mau ditampilkan di speaker, si CPU menyuruh si memori untuk mengeluarkan data audio tadi melalui memori CPU lalu ke output. Nah, seperti itu alurnya. Sama aja ya seperti arsitektur von Neumann. Kalau von Neumann ini dia lebih detail, di dalamnya dia digambarkan ada ALU-nya, ada CU-nya. ALU itu algoritmic arithmetic logic unit ya. Kalau CU itu control unit. Sama aja ya. Hanya saja cara menampilkannya berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah mengapa arsitektur von Neumann itu dianggap sebagai konsep mendasar dari komputer yang modern yang ada saat ini, karena ada sistem inputnya, ada sistem processingnya, dan juga ada sistem outputnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan coba bahas, kan tadi ada ya di arsitektur ini ada input device, ada processing device, dan output device. Kita akan coba satu persatu ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Apa itu input device? Nah, apa itu output device? Apa itu processing device? Oke, yang pertama dari sistem atau komponen sistem komputer itu ada input device ya. Jadi input itu kalau bahasa Indonesianya adalah masukan, dan device itu artinya perangkat ya. Jadi makna secara kata input device itu adalah perangkat masukan. Nah, secara istilahnya input device itu merupakan komponen komputer yang berfungsi untuk memasukkan instruksi atau data ya. Instruksi itu kan bisa jadi dengan menggunakan instruksi itu kan bisa jadi instruksi itu gini. Instruksi itu ketika kita menyuruh komputer melakukan sesuatu ya, itu instruksi namanya. Kalau data itu kan sesuatu yang pengen kita olah, itu data. Teman-teman harus mengerti perbedaan antara instruksi dan data ya. Oke, jadi untuk memasukkan instruksi atau data ke dalam sistem komputer melalui peralatan tertentu. Nah, jadi data dan instruksi tersebut nanti bisa diteruskan ke CPU untuk nanti diolah ya, untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran yang dalam bentuk lain. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, ini adalah peralatan yang tergolong dalam bentuk input device. Kemudian
jenis data apa aja sih yang bisa digunakan, yang bisa dimasukkan ke dalam komputer? Oh, banyak ya. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa audio maupun video. Nah, contohnya gini. Contoh di sini ada ada komponen keyboard, input device berupa keyboard. Keyboard kan kita gunakan untuk mengetik ya. Ketikan itu kan berupa teks. Nah, ya kan, baik angka, karakter maupun maupun huruf itu termasuk teks. Nah, itu yang disebut sebagai tipe data teks yang bisa kita gunakan untuk yang bisa kita inputkan melalui keyboard. Nah, sekarang selain keyboard itu ada juga numeric key. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di keyboardnya juga ada numeric key ya. Di sini nih numeric key atau komponen terpisah ya. Kalau yang di keyboard ini komponen menyatu dengan keyboardnya. Ini tombol huruf-huruf dan lain sebagainya, ini komponen numeriknya. Tapi kalau numeric keypad ini dia bisa jadi ada komponen terpisah. Nah, kemudian untuk pointing device adalah perangkat untuk menunjuk, ini seperti mouse ya. Kemudian input device yang lainnya juga ada remote, kemudian ada joystick. Nah, joystick ini kalau teman-teman bisa lihat nih, di orang-orang yang main game, misalnya game pesawat terbang ya, pesawat tempur dan lain sebagainya, dia menggunakan joystick ini. Kemudian touchscreen. Nah, touchscreen itu sebagai termasuk kategori input device ya, karena kita memasukkan instruksi dengan cara men-touch, menekan, atau touch itu apa ya? Touch itu apa ya? Aduh, saya lupa bahasanya di sini. Touch itu menyentuh. Nah, sentuh dengan menyentuh pada bagian tertentu ya. Nah, itu. Kemudian scanner ini juga input device. Jadi kita bisa memindai gambar kemudian mengolahnya melalui komputer. Grafik tablet ini biasanya digunakan untuk menggambar ya, jadi kita menggambarnya nih menggunakan pensil di atas alas ini, kemudian gambar kita itu dimunculkan di layar komputer. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian mikrofon ini untuk input data berupa audio. Kalau digital kamera ini untuk input data berupa gambar dan video, gambar ya. Kalau webcam ini untuk input data berupa video. Kemudian light pen ini kurang lebih sama seperti pointing device caranya, tapi bedanya adalah kalau light pen ini dia diarahkan ke layar yang mendukung light pen ya. Jadi si light pen ini, pensil ini dia ketika kita arahkan ke layar monitor kita, nanti akan terjadi sesuatu sesuai dengan instruksi yang ada ya, Oke. Nah, teman-teman di sini, setiap input device maupun output device ya. Nah, ini saya perjelas lagi. Input device atau komponen input dan komponen output, dia biasanya menggunakan port untuk terhubung ke perangkat komputer ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, di sini di gambar ini teman-teman bisa perhatikan di belakang komputernya atau di belakang laptopnya kalau ada ya. Kalau teman-teman punya komputer, coba perhatikan di belakang komputernya, di samping atau di belakang biasanya ada port-port yang seperti ini ya. Oke, jadi port-port inilah yang digunakan oleh komponen ini sehingga bisa terhubung dan berkomunikasi ke CPU kita. Nah, oke, kita perkenalkan dulu ya. Nah, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu USB, keyboard dan mouse. Zaman sekarang keyboard dan mouse itu kan dia menggunakan USB, tapi zaman dulu tuh masih ada yang menggunakan port PS2 ya. PS2 ini PS2 untuk keyboard yang ungu, PS2 untuk mouse itu yang hijau. Nah, gitu. Itu untuk zaman dulu, komputer yang dulu-dulu lah. Kemudian di sini ada USB port, kemudian di sini ada Ethernet port, ini untuk LAN card, untuk jaringan ya. Kemudian di sini ada serial port, ada VGA ya, jaringan untuk monitor, saluran untuk monitor. Ini adalah printer port. Jadi zaman dulu juga printer itu dia menggunakan port serial ya, bukan seperti sekarang yang USB, enggak. Dari zaman dulu itu pakai printernya port yang seperti ini. Kemudian di sini ada port speaker. Jadi misalnya tadi ya, speaker, enggak ada speaker ya, ini input device ya. Ini misalnya mikrofon nih, ini untuk mikrofon. Untuk mikrofon yang ini nanti dihubungkan ke PC kita menggunakan port yang ini. Jadi konektor yang ada di mikrofon disambungkan ke port. Nah, beda ya. Konektor itu dan port itu berbeda. Teman-teman bisa cari aja di internet ya. Kemudian ini game port. Ini katanya untuk joystick. Nah, joystick yang ini zaman dulu itu menggunakan game port seperti ini.
Mungkin teman-teman kalau lebih pengen lebih jelasnya, teman-teman bisa cari aja di referensi yang lain di internet, mau di YouTube juga nggak masalah ya. Banyak kok penjelasan mengenai port-port yang ada di sistem komputer. Oke, selanjutnya tadi ada apa? Tadi ada input device, sekarang ada processing device ya. Processing device atau perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan ini merupakan komponen yang paling penting sebenarnya di dalam komputer, karena tanpa komponen ini nggak ada artinya itu input device, nggak ada artinya output device ya. Nah, kira-kira seperti itu. Fungsinya adalah untuk mengolah data maupun instruksi yang diinput, kemudian untuk mengeluarkannya ke perangkat output device. Itu fungsi utama dari processing device. Oke, nah teman-teman di dalam processing device ini terbagi menjadi dua sebenarnya ya. Terbagi menjadi dua. Teman-teman bisa lihat ya. Ada CPU kan, yang pertama tentu ada CPU, kemudian ada memori. Oke, ada memori dan CPU. Oke, CPU sendiri merupakan Central Processing Unit. Nah, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, kalau di sini adalah gambar AMD dan Intel. Intel dan AMD ini merupakan dua perusahaan bukan pelopor ya, yang memproduksi prosesor. Nah, jadi prosesor yang ada di pasaran itu bisa dari Intel, bisa dari AMD. Ini dua perusahaan yang terkenal di dalam dunia prosesor ya. Teman-teman bisa, mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube ya, orang-orang membangun sistem komputer atau membangun komputer dengan high spec itu, mereka ada yang pakai Intel ya. Nah, pakai Intel dan AMD. Punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kalau kelebihannya biasanya Intel ini sangat andal ya, tapi kekurangannya mahal. Nah, kalau AMD ini dia murah kelebihannya dan kinerjanya kurang lebih aja dengan Intel yang mahal. Nah, tapi biasanya ada kekurangannya juga, bisa jadi kurang kuat, kinerjanya bisa jadi lebih mudah rusak dibandingkan dengan Intel. Enggak terlalu rapuh juga sih, enggak terlalu rapuh. Tapi kalau kita, pengalaman saya ya, komputer dengan AMD itu biasanya punya umur yang cukup relatif pendek. Oke, kemudian teman-teman ini storage device itu storage device atau memori ya. Memori di dalam komputer itu terbagi dua. Pertama, main memory atau memori utama, itu ada RAM ya. RAM itu yang ini. Kemudian memori secondary memory. Nah, ini secondary memory itu selain RAM ini ya, semua yang ada di sini kecuali RAM itu secondary memory. Gunanya untuk apa? Kalau RAM ini dia langsung berhubungan dengan prosesor ya, sifatnya itu volatile. Jadi kalau aliran listrik hilang atau putus, maka data yang tersimpan di RAM ini hilang. Tapi kalau secondary memory ini bersifat permanen. Jadi setiap data yang tersimpan di sini tidak terpengaruh pada listrik. Kalau listriknya padam, datanya tetap tersimpan di sini. Itu bedanya. Ini bersifat volatile, kalau di sini non volatile. Kemudian ini untuk processing device. Di sini ada output device. Nah, kalau output device ini kebalikan dari input device ya. Ini adalah perangkat yang gunanya untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari processing device ya. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Data yang outputkan ini bisa berupa teks. Nah, jadi teman-teman bisa menghasilkan teks ini dari apa? Dari monitor bisa ya. Misalnya ketika mengetik atau dari printer juga bisa mengeluarkan teks. Bisa berupa gambar, bisa berupa audio dan video. Oke, contoh-contohnya, contoh dari output device ini bisa CRT monitor atau LCD monitor atau TFT monitor ya, atau LED monitor bahkan. Kemudian ada printer. Di printer ini ada laser printer. Nah, kalau laser printer ini adalah printer yang menggunakan laser ya. Menggunakan laser untuk mencetaknya. Kalau inkjet ini menggunakan seperti biasa. Nah, printer yang biasa menggunakan tinta. Kemudian kalau dot matrix ini dia seperti ini, seperti di Indomaret dan lain sebagainya itu kan ada jarum. Ini dia menggunakan kertas karbon ya. Jadi dia mencetaknya menggunakan jarum. Jarum itu mengetuk kertas karbon sehingga terbentuk titik-titik-titiknya. Nah, itu disebut sebagai dot. Titik-titik-titik berupa yang beraturan ya. Kemudian speaker juga termasuk output device. Plotter ini adalah alat untuk mencetak banner ya. Kalau teman-teman
melalui jalan raya biasanya tuh ada banner ya, ada advertisement ya, sebuah gambar besar, bisa dalam bentuk spanduk ya, spanduk besar ya, boleh dibilang di jalan raya itu ada, itu namanya banner. Itu dicetaknya menggunakan plotter, bukan menggunakan printer ya. Kemudian ada proyektor. Nah, ini juga termasuk dalam input output device. Oke. Nah, teman-teman di sini juga bisa ini ya. Ini adalah komponen komputer yang keempat. Nah, jadi kita jangan sampai terkecoh ya, bahwa sistem komputer itu bukan hanya input, output dan processing device, tapi juga ada satu lagi tambahannya, yaitu adalah ini nih, jalur yang menghubungkan semua komponen yang ada di komputer. Nah, jalur yang menghubungkan input ke processing device dan processing device ke input, itu namanya adalah sistem bus atau bus biasa ya, bus. Nah, kira-kira seperti itu. Apa itu sistem bus? Sistem bus adalah jalur yang digunakan oleh komponen-komponen untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Oke teman-teman, kalau pernah lihat motherboard ya, ini adalah lokasi dari prosesor, dan di sini ada jalur ya, sirkuit yang terdiri dari aliran logam ya. Nah, ini jalur ini dia menghubungkan komponen prosesor dengan komponen yang lain, misalnya di sini ke prosesor, di sini ada input device. Nah, jadi gitu. Jadi sistem bus ini ibaratnya sebuah jalan raya yang digunakan oleh orang-orang untuk mengakses tempat-tempat tertentu. Nah, ibaratkan jalan ini adalah jalan raya, tempat-tempat tersebut bisa jadi input device maupun output device. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sistem bus ini perlu dikontrol. Dia harus dikontrol oleh suatu sistem atau suatu komponen, sehingga data-data yang terkirim atau yang ada di sini dia tidak tabrakan. Nah, kenapa tabrakan data itu harus dihindari ya, karena bisa jadi merusak komponen itu sendiri ya, dan juga bisa jadi merusak data sehingga data itu nggak sampai ke komponen yang dimaksud. Contohnya gini, misalnya input device pengen menuju ke CPU. Nah, tapi kan input device ini bukan cuma satu aja ya, bukan cuma speaker, bukan cuma mikrofon aja. Kan ada input device yang lain, misalnya seperti keyboard tadi. Kalau dua-duanya menggunakan jalur yang sama, sistem bus yang sama, otomatis data yang dilewati di situ akan bertabrakan, dan hasil dari tabrakan itu nanti datanya nggak sampai ke CPU. Nah, sehingga ya loss nanti ya, datanya nggak bisa lagi diproses oleh CPU. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian mudah-mudahan ya. Ini slide terakhir. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan memahami ini, bisa nanti dicari lagi referensi di Google, baik itu berupa video maupun bacaan di website ya, bisa aja ya. Karena mengenai materi ini ya cukup banyak referensi yang bisa digunakan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, kemudian hal-hal yang kurang jelas di sini bisa disampaikan aja di kolom komentar. Akhir kata, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.